Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV yang di rumah. Senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menyapa Anda dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Dan tentunya di malam hari yang spesial kali ini, kita kedatangan tamu spesial juga pemirsa. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan kata pengantar untuk pemirsa yang ada di rumah. Dalam setiap pergerakan yang bersifat non-profit pemirsa, ini selalu ada yang namanya komunitas, ya. Ya, pahamkan gerakan lingkungan dan budaya. Dan tentunya ada salah satu komunitas yang cukup keren di Malang. Nah, yakni ada Kaliku. Seperti apa sajakah kiprah Kaliku ini? Saya akan kenalan. Ini adalah Mas Gun selaku ketua komunitas Kaliku. Halo Mas Gun. Halo Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah luar biasa pemirsa ya. Baik, Mas Gun, tema kita malam hari ini ada komunitas lingkungan dan budaya Kaliku. Iya. Kaliku itu maksudnya Kaliku kan kali, sungaiku begitu ya? Bukan? Memang pada dasarnya kita memberikan nama komunitas itu Kaliku, harapannya kan memberikan rasa kepada seluruh masyarakat, rasa ikut memiliki sungai itu sendiri, sehingga ketika kita memiliki rasa ikut memiliki, sehingga kita juga akan tergerak untuk menjaga sungai itu sendiri. Oke, berarti ini sebagai bentuk untuk rasa memiliki begitu ya, bahwasannya kita sesama juga harus ikut menjaga sungai begitu. Yang notabene memang itu kan memang harus saling menjaga begitu Pak ya. Ya. Karena pasti berada di sekitar kita. Karena itu adalah lingkungan kita begitu Pak ya maksudnya ya. Karena sungai ini kan banyak jumlahnya, juga panjang banget. Betul. Sehingga nggak bisa hanya satu dinas, satu komunitas. Jadi semua bertanggung jawab atas kelestarian sungai itu sendiri. Oke, Mas Gun, kalau kita ngomong tentang awal mula berdiri Kaliku begitu, ini bagaimana sih Mas Gun ini awal mula berdirinya komunitas Kaliku dan motivasinya seperti apa? Jadi sebetulnya Kaliku itu pada tahun 2019 mulai bergerak di daerah Pakisaji, Kabupaten Malang. 2019 itu sebelum COVID ya? Sebelum COVID ya. Nah, terus sebelum COVID kita mulai membersihkan saluran irigasi sebetulnya, Mbak. Di mana waktu itu? Di Jalan Pahlawan Basuri. Pahlawan Basuri di mana sih Pak? Pakisaji. Oke, Pakisaji, baik. Ya. Kabupaten Malang ya. Betul. Baik, kemudian? Awalnya saya sendirian membersihkan, kemudian ada dari beberapa teman ikut tergerak juga, akhirnya berkumpullah banyak personil sehingga kita bersepakat untuk membuat sebuah komunitas. Nah, waktu itu masih Pokmas ya. Oke, apa tuh Pokmas? Kelompok masyarakat. Nah, kita di SK-kan oleh desa waktu itu, oleh desa Pakisaji. Desanya maksudnya Pakisaji ya? Iya, desa Pakisaji. Oke. Kecamatan Pakisaji di Kabupaten Malang. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah setahun berkegiatan membersihkan. Berarti 2020? Ya, sekitar 2020 itu kita ternyata dibantu oleh salah satu bank Himbara. Apa itu maksudnya? Bank Himbara? Ya, himpunan bank negara ya. Oke, baik. Ada bank nasional yang membantu kegiatan kita. Kita diberikan CSR sehingga kita bisa membangun sungai itu untuk menjadi lebih baik lagi. Padahal ini baru berjalan 1 tahun tapi sudah ada pihak luar yang tertarik begitu ya Pak ya? Betul. Oke, luar biasa. Itu kira-kira menurut Mas Gun sendiri apa sih membuat pihak luar itu tertarik dengan kegiatan Mas Gun dan juga kawan-kawan, apa sih? Kalau kita sendiri sebetulnya juga bingung. Cuman setelah kita bergerak ya sampai hari ini, ternyata konsistensi Mbak. Oke, karena konsisten berarti ya. Betul. Kemudian yang kedua? Ya, kita fokus pada satu kegiatan, sehingga kita bisa menjadi ahli atau orang yang memahami dalam satu kegiatan tersebut. Berarti dari tahun 2019 menuju tahun 2020 tuh jalan setahun begitu ya? Iya. Nah itu ketika itu ada berapa rekanan yang akhirnya mau ikut serta berkegiatan dengan Mas Gun gitu?
Kalau tahun 2020 itu sudah banyak, Mbak. Karena Banyak ya? teman-teman dari kota juga ikut support kegiatan kita di kabupaten. Tapi kok tahu kalau ada Kaliku? Sosmed, Mbak. Oke, berarti Sosmed. Mas Kun juga Ya, bermain sosmed ya? betul, Oke, ya. baik. Berarti tahun 2019 menuju tahun 2020. Berarti itu motivasinya mungkin dari kawan-kawan begitu ya? Ya. Kalau motivasi sebetulnya memang penggagasnya awal untuk membersihkan itu saya sendiri. Ya mohon maaf, waktu itu memang nggak punya basic ya, pengetahuan tentang konservasi. Kita hanya punya niat baik membersihkan sungai. Nah kalau kemudian kita tarik melalui sejarah bahwa masjid pertama Pagi Saji itu ada di atas sungai itu sendiri. Masjid pertama Pagi Saji di era-era sebelum penjajahan itu ada masjid pertama. Tapi sampai sekarang masih ada masjid itu, Mas Kun? Masih ada. Masih berdiri, dan kami berpikir bahwa ketika di situ ada masjid, wudhunya pasti di sungai itu. Nah, di tahun 2019 saya masuk ke sungai, ternyata sungainya berubah menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar. Sehingga kita ingin membersihkan, ingin mengembalikan fungsi sungai itu sendiri dan layak untuk dijadikan tempat membersihkan diri. Karena di atas ada masjid. Oke. Nah, ketika itu awal mulai itu pembersihannya Mas Kun pakai apa? Mungkin pakai tangan atau mungkin pakai alat atau apa gitu? Alat seadanya ya. Kita ada cangkul, kita ada berarti sabit, bawa apa aja? Bawa cangkul, sabit, terus sama kresek, serok pasir itu. Oke. Ya, itu. Loh, tapi apa bisa mengatasi dengan derasnya arus sungai yang besar dengan menggunakan serok pasir yang semini itu ukurannya? Ya, kalau mengatasi nggak bisa ya. Maksudnya apa memadai begitu? Meminimalisir. Ya tentu tantangannya pasti ketika musim penghujan. Banjir, apa yang kita tata kembali lagi. Bahkan waktu itu kita sampai malam, Mbak, sampai jam 12 itu bersih-bersih jam 12 malam sama masyarakat sekitar. Kenapa kok sampai malam? Apa mungkin karena besoknya mau ada kegiatan desa atau apa? Ya kita sering sih malam-malam di sungai karena nyaman waktu itu. Baik. Atau mungkin mengambil ketika di luar jam kerja, karena pagi kerja, kemudian ada senggangnya malam gitu. Sebagian teman-teman seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk visi misi sendiri ini apa, Mas Kun? Visi kita sampai saat ini tetap ingin menjaga kelestarian sungai itu. Misi yang kita kerjakan untuk sampai saat ini ada tanam pohon dan bersih sungai. Kemudian kita juga sedang merintis sekolah sungai, Mbak. Kita ada kerjasama dengan sebuah yayasan untuk kita jadikan sekolah sungai menjadi ruang edukasi pengelolaan lingkungan terintegrasi. Kenapa harus ada sekolah sungai? Ya, kalau kita tarik bahwa sungai adalah sumber peradaban. Nah, ketika sungai itu sendiri sudah tidak lestari, sudah rusak, berarti peradaban sudah mulai hancur. Nah, kenapa ada sekolah sungai? Ya kita ingin memberikan edukasi kepada generasi penerus bahwa pentingnya sungai itu apa, fungsi sungai itu apa, dan sungai itu sendiri apa. Sehingga generasi kita benar-benar paham bahwa sungai sebagai sumber peradaban, airnya sebagai sumber kehidupan, lingkungan sekitar sungai kenapa harus ditanami agar tidak terjadi longsor, banjir bandang dan sebagainya. Oke, kemudian tadi Mas Kun bilang juga ada kegiatan tanam pohon begitu. Betul. Tanam pohon di sekitar sungai itu atau mungkin di daerah mata air atau gimana? Ya, kita di berbagai ya, ada di bantaran karena kita ingin mengkonservasi agar tidak terjadi abrasi. Baik. Kemudian di daerah mata air kita juga sudah ribuan yang kita tanam agar air tetap terjaga kelestariannya, karena krisis air juga sangat sudah mulai krisis air bersih ya, karena pencemaran sudah luar biasa. Padahal kalau kita tarik lagi kita flashback lagi ya di zaman sebelum zaman penjajahan, sungai itu masih jernih ya Pak ya. Setelah apalagi berantas. Setelah penjajahan 80-an itu masih bisa. Waktu itu saya minum di kali itu masih aman.
kan air masih bersih begitu ya Pak ya. Ya. Tapi mengapa semakin ke sini ketika kita juga melihat Sungai Berantas terutama itu airnya semakin lama semakin mengeruh dan mengerus gitu ya Pak? Ya, seiring perkembangan zaman, kemudian pemukiman juga banyak berdiri di bantaran Sungai Berantas ya. Kalau di kota ini, di kota Malang ini, kemarin kita susur sungai dari Batu sampai Senggoro, yang kita temukan bantaran sungai ini sudah habis, rumah sudah sampai di badan sungai sebagian. Das itu ya, di das ya. Iya, sampai di daerah aliran sungai, iya. Kemudian kesadaran untuk membuang sampah itu juga masih kurang. Baik. Kemudian banyak limbah cair, limbah rumah tangga cair yang dibuang ke sungai. Bahkan MCK-nya sekarang yang dekat-dekat dengan sungai itu enggak pakai septic tank, langsung aja lumplas kalau orang bilang. Tanpa disaring waktu begitu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin itulah yang menjadi salah satu penyebabnya kenapa terjadi pengeruhan terus menerus Sungai Berantas itu ya Pak, betul. Oke. Nah, kemudian adanya sekolah sungai ini sudah berdiri apa masih direncanakan tahap perencanaan ini? Ya, kita sedang terus memperbaiki ya. Kalau berjalannya sudah. Kita terus memperbaiki dan memperbaiki. Oke. Berlanjut nanti dulu, Mas Gun mau ada yang lewat, kita jeda dulu ya. Tetap dalam program acara Ngobras, ngobrol santai usai jeda, jangan kemana-mana. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Masih bersama dengan saya Anti Arjanti dan juga Mas Gun, Ketua Komunitas Kaliko ya. Baik, Kaliko sudah berdiri berapa tahun berarti Pak? 6. Mulai 2019 hingga 6 tahun ya? Ya, 6 tahun. Oke, kurang 6 tahun pemirsa ya. Baik, berarti kalau untuk sekolah sungai sendiri ini sudah tahap apa sekarang ini Mas Gun? Sekarang yaitu masih mempersiapkan beberapa sarpras. Tapi intinya sudah bisa dilaksanakan di sekolah sungai itu, dan kemarin minggu yang lalu kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa sekolah dan kampus untuk melaksanakan sekolah sungai itu sendiri. Oke, ini kerjasama dengan sekolah dan kampus ini masuk di apa nantinya? Kalau dari ekstrakurikuler atau seperti apa? Sekarang ada pelajaran P5 ya di PPKN tuh? Bukan, oh, P5. Bukan apa tuh? Apa itu? Itu pelajaran tentang Pancasila, apa? Kemudian juga ada tentang lingkungan juga. Oke. Tapi ini masuk di kurikulum merdeka Pak, P5 ini? Oke, baik. Ini berarti masuk di mata pelajaran ya? Materi mata pelajaran. Ada. Ya. Kemudian kaitannya dengan P5 apa? Dengan sekolah sungai. Kan edukasi konservasinya masuk. Karena di situ tidak hanya mempelajari tentang sungai, tapi juga mempelajari bagaimana menangani sampah, bagaimana kita menanam pohon, bagaimana kita berbudidaya ikan, dan lain-lain banyak. Oke, berarti tentang adanya lingkungan begitu. Betul, ya Pak Kun ya. Baik. Kalau untuk P5 berarti ini diajarkan di tingkat sekolah sampai bangku SMA begitu maksudnya? Ya, kemarin kita kerjasama dengan SMKN 1 Purwosari Pasuruan juga. Oke, berarti kalau Mas Gun dengan kawan-kawan sudah bekerjasama dengan pihak luar, terutama akademisi seperti sekolah-sekolah kemudian kampus, itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Kita di sekolah sungai juga ada pertukaran budaya Indonesia-Jepang Mbak ya. Itu kerjasamanya dengan Rektorat Unitomo, Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian kemarin juga ada dosen geomatika dari Universitas Dr. Sutomo yang berharap di bulan Februari ini mahasiswa barunya untuk didiklat di sekolah sungai, karena menurut pandangan beliau bahwa mahasiswanya butuh turun ke lapangan dan diajar langsung oleh para praktisi yang lebih paham di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar teori. Iya, betul. Intinya bahwa sekolah sungai ini juga ingin memberikan kesempatan kepada semua pihak agar
anak-anak didik kita tidak hanya dicekoki secara teori tapi juga dilaksanakan aksi atau praktek lapangan. Nah ini bisa kita laksanakan misalnya semacam persami atau perjusami misalnya. Itu sangat memungkinkan karena di sekolah sungai yang kita garap ini luasnya 10 hektar sekitar itu. Nah, jadi bisa teman-teman sawah ya. drone, ada sungainya, ada mata airnya, ada kolamnya juga untuk pelatihan-pelatihan di sana. Ada ternak juga di sana. Kalau untuk sekolah sungai ini lokasinya juga dipakai saja juga? Tidak. Di mana? Sekolah sungainya di Desa Kertosari. Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari. Kok di Purwosari kok jauh sekali dari Pagi Saji, Mas Gun? Kita dapat kerjasama di sana. Tapi tidak mengurangi nilai, artinya tidak mengurangi visi misi kita untuk memberikan edukasi. Di sekolah sungai yang ada di Kertosari, Purwosari ini di Purwosari ya, maaf. Di Purwosari ini ada berapa praktisi yang ada di situ? Di situ ada banyak, ada yang ahli atau fokusnya di peternakan ada di pertanian, kemudian di pengelolaan sampah, organik, anorganiknya ada, kemudian ada di kesiapsiagaan bencananya juga ada. Siaga bencana gitu ya? Iya. Dari BPBD atau gimana yang? Kebetulan pemilik lahan adalah perintis dan pendiri Tagana Nasional. Luar biasa ya. Baik. Ini orang-orang besar semua yang ada di sini ya, Mas Kun ya? Iya, kalau kecil segini, Mbak. Kalau besar segini, Pak. Baik, Mas Kun. Kalau untuk sekolah sungai sendiri ini berarti ada cara khusus ya untuk yang mau mendaftar untuk bergabung gitu? Kita terbuka kok, Mbak. Bahwa di sekolah sungai itu kita beri bahkan rumah tanpa kunci. Siapapun boleh masuk ke situ, siapapun boleh berkegiatan di situ dalam rangka kegiatan positif. Kalau teman-teman mahasiswa atau siswa sekolah yang ke situ wajib belajar dan wajib bertanya kepada siapapun yang ada di situ tentang bagaimana konservasi atau kesiapsiagaan bencana. Mau kita latih seperti apa itu kita siap. Kalau untuk yang bulan Februari ini dari kampus Surabaya ya? Betul. Itu nanti seperti ospek begitu maksudnya? Ospeknya tapi yang di sekolah sungai ini? Iya, jadi Pak dosennya kemarin berharap mahasiswanya itu belajar langsung di lapangan. Berapa lama itu Pak? Bisa 3 sampai 1 minggu lah, 3 hari sampai 1 minggu. Kalau 3 sampai 1 minggu nanti hari pertama sampai hari ke-7 atau hari pertama sampai hari ke-3 itu apa saja yang diajarkan nantinya di sekolah sungai? Kalau itu kita menyesuaikan dengan program dari Pak dosennya. Dari kampus ya, Tapi yang jelas dari program dari sekolah sungai apa nanti yang akan diajarkan kepada para maba itu? Paling mendasar ya kita perkenalkan sungai itu apa, kenapa ada sungai itu fungsinya untuk apa. Ya mungkin sekitar itu aja, konservasi lah. Nah kalau kita berbicara tentang program unggulan dari Kaliku, apa sih program unggulannya Kaliku, Mas Gun? Ya kita masih di bersih sungai dan sekolah sungai itu aja. Karena bersih sungai nggak ada habisnya. Karena kesadaran bisa setiap hari ya, Anda. Selagi sungai masih mengalir, bersih sungai akan terus ada. Selama kesadarannya gitu, masih belum bisa terjaga dengan baik. Kaliku masih ada. Baik. Berarti kalau untuk basecampnya Kaliku di Pagi Saji begitu. Iya, sekretariatnya di sana. Ada berapa banyak sih sebetulnya anggotanya Kaliku ini, Mas? Kalau anggota, karena kita lebih banyak ke volunteer ya, Mbak. Teman-teman Mapala dari kampus-kampus itu sering berkegiatan dengan kita dan teman-teman juga selalu mengajak volunteer, membuka volunteer. Dari teman-teman mahasiswa membuka, dari Kaliku sendiri juga membuka, karena kan kita organisasi non profit ya. Kalau mau saklek-saklek kan kayaknya nggak bisa. Makanya tarik volunteer yang benar-benar relawan begitu ya, Mas Gun ya. Nah
Mas Kun, ini ada yang menarik ya di ini rompi ya. Betul. Itu tulisannya Kaliku. Iya. Lambangnya apa itu? Lumba-lumba ya? Air. Oh, air. Air. Ini pohon. Oke, baik. Apa itu maknanya? Bisa dijelaskan, Ya. Mas Kun? Sungai itu akan tetap mengalir ketika pohon itu terjaga. Jadi kalau nggak ada pohon-pohon kayak misalnya di batu ini ditebangi semua, berantas nggak ngalir lagi. Nah, ketika airnya sudah nggak ngalir, kehidupan juga akan musnah. Betul. Maka dari itu Kaliku nggak hanya membersihkan sungai, tapi juga melaksanakan tanam pohon sebagai upaya untuk menjaga kelestarian air itu sendiri. Iya, luar biasa ya Mas Kun ini. Nah, Mas Kun kemudian kalau untuk setiap berkegiatan pasti menggunakan rompi itu? Iya. Pasti. Semua anggota juga begitu? Sebagian pengurus-pengurus aja. Oke, hanya pengurus. Ya. Berarti ketika menyisir sungai, membersihkan sungai itu juga selalu pakai rompi itu. Betul. Kemudian dalamnya kaos begitu atau gimana? Kaos ya kayak gini. Pengurusnya berapa orang sih Mas Kun? Kalau pengurusnya sekarang ada buka lagi di cabang di Pasuruan ya, baru berdiri 1 minggu yang lalu juga di Pasuruan. Ini lagi menata struktur juga. Kalau pengurusnya ada sekitar 20-an. 20-an, Iya. itu per wilayah? Enggak, itu yang pengurus pusatnya ya. Nah, nanti kalau di cabang-cabang nanti menyesuaikan. Kalau yang di Pasuruan itu pusat apa cabang? Cabang. Cabang. Kalau yang Pagi Saji pusat ya? Pusatnya juga bisa. Cekengan pusat tadi. Oke, nah berarti itu saat ini program unggulannya dari Kaliku itu adalah sekolah sungai dan juga bersih sungai ya? Ya, dan tanam pohon. Dan tanam pohon. Nah, kalau untuk tanam pohon sendiri itu sifatnya apa, setiap hari atau Enggak. gimana? Jadi tanam pohon yang bagus kan di musim penghujan seperti ini. Nah, kita juga ada kerjasama dengan beberapa mapala di Malang. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta. Ada dari DLH juga, dari BBWS kebetulan. Palijistro? Kalau Palijistro belum. Ya, di Dinas Kehutanan. Oke, DDK. perhutani. Beda. Oke, beda ya. Dinas Kehutanan. Jadi untuk bibit-bibit yang paling banyak kita disupport oleh BCT 1. Karena itu kayak program dari BCT. Berarti kalau soal bibit tidak usah khawatir karena sudah ada yang mensupport ya, Ya. Mas Kun ya. Oke. Ya. Kalau untuk yang dari apa itu Dinas Kehutanan apa itu? Bibit juga. Bibit juga ya? Juga pendampingan sih. Oke, berupa pendampingan dan juga bibit. Iya. Baik Mas Kun, ini lagi-lagi kita harus ngopi dulu di belakang ya. Siap. Kita ngobrol di belakang dulu ya. Baik, kita jeda sejenak tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kecintaan Anda, dimana kalau bukan di program Ngobrol Santai pemirsa, kita segmen yang ketiga pemirsa menjelang segmen terakhir ya. Baik, saya masih bersama dengan Mas Kun selaku Ketua Komunitas Kaliku, Komunitas Lingkungan dan Budaya ya, Kaliku. Baik, Mas Kun. Siap. Sudah Nggih. ngopi? Sudah. Sudah ya. Masih semangat ya Mas Kun ya? Pasti masih. Oke, berarti untuk program yang saat ini masih menjadi yang teratas adalah tanam pohon, kemudian bersih sungai dan juga untuk yang sekolah sungai. Sekolah sungai ya. Kalau untuk sekolah sungai ini berbayar nggak yang mau gabung? Kalau itu kan pasti misalnya 3 hari, teman-teman pasti butuh konsumsi konsumsi dan lain-lain lah kayak itu. Oke. Mungkin yang kita sampaikan ke pembimbingnya nanti juga sekitaran itu aja sih, nggak ada ongkos-ongkos lain juga. Kalau untuk orang umum yang mau bergabung bagaimana? Juga nanti dikenakan mungkin ada biaya untuk uang kas atau mungkin uang Itu belum kita arahkan ke sana masih, karena juga masih terus perbaikan dan persiapan lebih baik sih. Oke. Targetnya tahun 2026 apaan nih sekolah sungai? Kalau dari owner kemarin yang punya lahan 2026 go internasional.
Jadi Oh, kita lagi nonton loh Mas. Apa dong? Iya. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Nah, kebetulan beliau hari ini ada di Jakarta, Oke. sedang berbahas tentang sekolah sungai dengan kementerian juga. Gitu. Jadi harapannya 2026 kita bisa ke Jepang gitu, Oke, untuk luar studi biasa. banding di sana. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya Amin ya, Mas Gun terima ya. kasih. Baik, berarti ini untuk sekolah sungai sendiri akan semakin mengepakkan kiprahnya ya Betul. dari tahun ke tahun targetnya ya. Nah, belum begitu berjalan, ini sudah ada 5 kota Oke. yang minta untuk dibuatkan juga sekolah sungai. Lagi antri berarti ya. Ada Di di 5 kota, oke, iya, oke. ada di Banyuwangi, kemudian ada di Bali, Oke. ada di Lombok, Semarang sama Klaten. BWI Bali Lombok. Ada di Karangasem Bali, Hmm. kemudian di Semarang sama Klaten. Klaten itu di Jogja. Iya, Waduh. Kalau yang ini 5 kota ini bagaimana nanti urutannya? Yang mana dulu mau dibuatkan? kita BWI dulu mungkin ya. kita persiapkan tim kita yang ada di sekolah sungai nanti untuk kita sebar, untuk mereka menjadi narasumber di sana untuk mengajari teman-teman yang ada di sana. Tidak mungkin toh kita. Jadi maksudnya mau menjadi keliling. duta sekolah sungai gitu. Iya, betul. Jadi kita kirim ke lokasi-lokasi tersebut. Baik, ini berarti sudah mulai dipersiapkan ya untuk siapa-siapa saja. Iya. Mulai di list nama-namanya. Sudah. Pak ini Banyuwangi, ini Bali dan sebagainya gitu Iya, ya. betul. Nah, apakah nanti masing-masing kota ini juga targetnya sama seperti Kaliku yang pusat? Ya, Bagaimana nanti? harus Keinginan mereka? harus mirip secara metode ya, metode pembelajarannya. Kemudian kita buat kurikulum juga di sekolah sungai. Apa-apa yang harus bulan pertama apa, kedua apa, sampai selanjutnya itu sudah ada kurikulumnya juga. Oke. Ngomong di Bali ini emang ada sungainya ya? Banyak lah Mbak, Oke. karena ada gunung di sana. Oke, Pak. Karena sekolah sungai, oh betul-betul ya. Iya. Kalau untuk yang di Banyuwangi bagaimana Pak? Ini nanti juga sama juga kurikulumnya seperti kota-kota Iya, lain? kurikulumnya Banyuwangi, Bali, kemudian Semarang, Klaten, iya, dan kurikulumnya pasti sama. Karena kita kontur sungai itu mirip-mirip kok Mbak. Perlakuannya juga mirip-mirip. Mungkin hanya beda di flora faunanya saja. Kemudian dari sisi budaya warganya di sana Iya. pasti yang berbeda, dan itu kita fleksibel kok, bisa menyesuaikan. yang berbeda dari flora fauna. Kalau yang flora faunanya yang di Malang dengan yang di Banyuwangi misalnya, apa Iya. bedanya mungkin? Misalnya, Untuk jenis ikannya, kemudian Oke. sungainya mungkin di sana lebih besar atau lebih kecil kan gitu. Oke. Kalau di Banyuwangi cenderung besar ya sungainya ya? Ada yang besar, ada yang kecil juga. Nanti apakah nanti akan ada sungai yang dibuat praktek ketika nanti sudah mulai ke Di lahan kita ada sungainya, kemudian ada mata airnya juga di situ, ada air terjunnya juga di situ. Berarti nanti mereka ini tidak diarahkan ke rumah, ke sekolah sungai yang di Yang Pasir kita, atau dari Malang yang ke sana? dari Malang yang ke sana. Berapa lama? Tergantung, Latihan. mau 1 hari boleh, 2 hari Kayaknya boleh. 1 hari gak mungkin deh bisa langsung memahami. Maka kita siapkan camping ground di sana. Jadi untuk guru-gurunya kita sudah ada juga penginapannya di sana. Jadi bisa nyaman kok di sana. Tahun depan tuh, Mas Gun, pelaksanaannya. Minggu depan juga boleh. Minggu depan ya boleh loh. Minggu depan juga boleh. Loh, beneran minggu depan ini mulai Boleh. pelaksanaan? Iya. Yang di kota-kota 5 itu? Oh, kalau yang di kota ini 2026. Oke, targetnya bulan apa ini? Mulai berjalannya di 5 kota ini? Februari. Februari ya? Iya. Berarti Cepet. berbarengan dengan yang maba ya? Iya, nggak apa-apa. Kenapa kok dibarengin gitu, Mas Gun? Maba kan cuman paling 3 hari sampai 1 minggu. Selebihnya kan kita bisa ke beberapa kota itu. Berarti memang praktisinya dari yang rumah sungai ini banyak ya? Dari Ada banyak sih, tinggal kita sekolah sungai ini? tinggal kita arahkan saja. Oke, ada yang dari apa itu dosen nggak untuk yang? Ada dari dosen, ada dari teman-teman praktisi sendiri juga ada. Menarik ya pemirsa ya ini.
Ini sepertinya akan menjadi sekolah sungai yang pertama di Indonesia nih, yang belum pernah ada nih. Sebetulnya ada. Ya? Oh, ada? Ada sekolah sungai itu di Jogja juga ada. Jogja sudah ada ya? Di Sumatera juga ada. Okay. Nah, mungkin memang karena belum begitu familiar di masyarakat. Nah, kita ingin juga mengembangkan itu di Malang. Baik, kalau untuk dari segi aktivitas sini, Ya. Mas Gun, apa sebetulnya dampak aktivitas Kaliku terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan? Apa dampaknya? Dampaknya ketika sungai itu bersih, enak untuk buat kegiatan warga, masyarakat juga sudah tidak membuang sampah lagi ke situ. Kemudian secara ekonomi, masyarakat juga bisa berjualan di situ. Dimana? Ada parkir yang di kawasan sungai di Pakisaji dulu ketika kami kelola itu setiap minggu rame Mbak pengunjung di situ. Jadi seperti dibuat pasar minggu begitu? Betul. Okay. Iya, ada beberapa warung-warung yang kita dirikan untuk pemberdayaan dari tim kita yang ikut kerja mulai dari nol hingga jadi itu. Nah, sering teman-teman dari luar kota juga inden untuk lokasi mereka temu kangen dengan kawan-kawan sekolahnya gitu. Reuni gitu. Iya, ya, reuni ya. Jadi tiap minggu rame waktu itu. Kemudian daya tariknya apa ya Mas Gun di situ ya kok menjadikan minggu ini pasti rame di situ? Kalau daya tarik saya juga bingung. Mungkin manusia sekarang sudah jenuh ya dengan bangunan-bangunan yang ada di kota sehingga ngelihat bambu, ngelihat air mengalir, ngelihat anaknya bermain tubing itu ya sudah seneng. Oke, berarti itu ada tubingnya juga? Ada. Oke, berarti semacam wisata juga, wisata alam begitu ya mungkin Iya. Mas Gun ya? Tapi intinya kan kita ke konservasi, nggak taunya tiba-tiba anak-anak bawa ban gitu aja. Oke, oh berarti mereka membawa sendiri kan dari yang tim. Kita nggak sediakan. Tapi kan ternyata pengunjung akhirnya ada yang kepingin, nah akhirnya tim kami juga menyediakan itu. Atau mungkin anak-anak itu melihat sungainya saking bersihnya gitu. Makanya mereka akhirnya bawa tubing sendiri. Iya, mereka nyaman ketika sungai itu bersih. Gitu. Setiap hari Minggu ya, Mas Gun di situ ya? Pasti ramai. Setiap hari waktu itu saya di situ. Kalau sore kan generasi muda juga ngopi di situ. Oke, berarti juga apa itu membuat perekonomian masyarakat menjadi bangkit begitu ya, betul. Mas Gun ya? Baik, kalau untuk kolaborasi sendiri dengan pemerintah, lembaga dan juga komunitas lain ini Mas Gun dalam upaya lingkungan dan budaya ini bagaimana kolaborasi? Kalau kolaborasi kita fleksibel Pak ya. Dengan BUMN misalnya, BUMN ada program TJSL atau CSR itu sendiri, kita menyesuaikan dengan tema mereka. Mereka mau bersih sungai, kita arahkan karena kita paham tentang sungai ya, paham lokasinya, lokasi mana sih yang bisa dibuat kegiatan aman tentunya, karena dari BUMN jarang turun ke kali kan, sekali terjun ke kali kita harus mengutamakan keselamatan. Kemudian dengan DLH provinsi juga, dari PBWS, PJT, kita semuanya fleksibel karena kita organisasi terbuka gitu. Semua bisa masuk, bisa ikut, bisa terlibat tanpa syarat yang macam-macam sudah. Yang penting tetap dalam norma konservasi itu tadi. Kalau dari yang BUMN ini kolaborasinya seperti apa, Mas Gun? Jadi untuk pembiayaan dari mereka, kita sesuaikan program kerja mereka itu apa saja. Misalnya kebutuhan bibit, ya kita carikan bibit, kita laporan ini harga bibitnya, notanya ada, kemudian yang terlibat siapa saja, konsumsi dan lain-lain dari mereka. Kalau untuk bibit sendiri ini bibit apa yang biasanya dijual? Yang paling bagus untuk hari ini bibit buah, karena masyarakat bisa panen buahnya. Kalaupun masyarakat nggak makan, satwa yang ada di sekitar pasti bisa makan. Berarti untuk bibit sendiri melihat momen ya, Mas Gun ya, baru bisa menentukan bibit apa gitu ya? Enggak, kita tergantung lokasi Mbak. Oh, kalau untuk mata air kita tanam ficus ya, bangsanya beringin dan kawan-kawan, karena itu bagus untuk konservasi mata air. Nah kalau untuk di daerah sempadan sungai atau di lahan warga yang dekat sungai itu lebih ke pohon bibit buah.
Kalau di jalan-jalan kampung kadang-kadang Pemdesnya atau Pak Kadesnya minta tabebuya biar desanya bagus itu sih. Kalau Trembesi bagusnya di mana? Kalau Trembesi itu di jalan raya. Dan itu pun hari ini sudah jarang yang nanam Trembesi kan. Oke, baik. Mas Gun, kita lagi-lagi harus break dulu. Siap. Mau ada yang lewat, kita ngopi ke belakang lagi. Siap. Tetap dalam program acara Ngobras, ngobrol santai usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa. Iya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Kita segmen terakhir bersama dengan Mas Gun ya. Mas Gun. Baik, selaku ketua komunitas Kaliku ya. Baik, berarti kalau untuk bibit sendiri tidak usah khawatir karena sudah ada yang menyediakan begitu ya. Iya, betul. Kalau bibit yang paling sering ditanam bibit apa? Selama Anda tanam pohon? Bibit buah. Bibit buah. Bibit buah ya. Dari PJT kemarin tahun ini 3.000 bibit yang kita tanam. Kemudian dari PLN kemarin PLN ya. Okay. PLN UPT Malang itu kita 2.500-an bibit. Yang kita yang di PLN ini lebih banyak ke fikus. Yang 2000-an itu fikus. Karena untuk konservasi Sungai Bajul Mati di Malang Selatan yang terkena abrasi yang luar biasa, panjangnya sekitar 6 kilo. Kalau kanan kiri berarti 12 kilo. Ini kontur sungainya sudah berpindah ya, kontur sungainya berubah. Ada yang erosinya sampai 20 sampai 100 meter. Nah, ini yang ingin kita upayakan untuk konservasinya. Kita kerjasama dengan yayasan yang ada di lokasi. Ada apa Pak, yayasan apa yang ada di lokasi situ? Ada yayasan KTM, bukan KTM, Tegal Sari Maritim ya. Tegal Sari Maritim. Itu ada di Desa Sidodadi, di Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan. Gedangan itu di kabupaten? Kabupaten Malang Selatan, di Malang Selatan. Oke, kemudian? Kemudian kita juga mendorong kampus untuk membantu, membina dan mendampingi yayasan yang ada di sana. Sampai hari ini sudah diresmikan menjadi kampus lapangannya UIN. Berarti progresnya hari ini sudah diresmikan ya? Betul. Menjadi kampus lapangan UIN. Ya, berapa lama untuk kontraknya? Atau kontrak atau bagaimana itu Pak? Enggak, kalau kemarin teman-teman pengabdian yang saya arahkan ke sana itu selama 6 bulan. Pendampingan, kemudian membantu untuk manajemennya, untuk administrasinya, kemudian itu kelar disampaikan ke LP2M-nya UIN. Nah, ini harapannya didorong nanti dari UIN sendiri membuat kampus alam lapangan yang ada di Tegalsari itu. Lalu perannya sekolah sungai? Ya, kita tetap mengedukasi. Untuk siapapun yang hadir tetap kita edukasi, meskipun itu siapapun tetap kita edukasi. Baik, kalau kita ngomong tentang pengembangan kreativitas ini Mas Gun, ini bagaimana sih Kaliku ini mengembangkan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang ada di Kaliku ini seperti apa? Sebetulnya pemberdayaan itu kan akan terjadi ketika kita bisa membuat orang tertarik untuk datang. Ketika ada orang tertarik untuk datang, pemberdayaan otomatis terjadi. Betul juga ya. Iya. Percuma kita ngomong pemberdayaan tapi nggak bisa menghadirkan tamu. Benar. Nah, saya setuju. Tapi persoalan ketika kita melaksanakan pemberdayaan di area sungai misalnya, masih banyak tamu-tamu yang minim kesadaran, sehingga mereka juga tetap membuang sampahnya ke sungai. Nah, ini menjadi PR tersendiri juga. Tapi intinya bahwa kami pernah membuktikan ketika sungai itu bersih, sering kita jadikan kegiatan, akhirnya pemberdayaannya juga luar biasa kok. Dari sisi parkir aja misalnya, per hari bisa sampai 500-800 ribu waktu itu.
Kemudian satu warung kopi aja bisa dapat 600.000 per hari. Itu kan sudah luar biasa menurut kami orang desa kan. Ya, intinya kembali lagi bahwa ketika itu alam ini kita rawat, kita berikan dan layak untuk menjadi sebuah tempat berkegiatan, pemberdayaan itu otomatis. Kita nggak usah mikir pemberdayaan yang aneh-aneh. Kalau untuk BUMDes sekitar support kah yang sekitar situ? Ada kerjasama nggak dengan BUMDes sekitar? Waktu itu sih miskomunikasi aja ya. Karena nggak banyak orang yang optimis waktu itu ya. Semuanya pesimis. Nggak mungkin kali bisa bagus, nggak mungkin kali bisa mendatangkan tamu. Tapi ketika tamu sudah mulai hadir, pemberdayaan sudah mulai jalan, mulai ada deket, gitu ya. mulai adalah dinamika di lapangan itu. Tapi ya asik aja itu pengalaman. Diasikin aja begitu Mas Betul, Gun ya. iya. Baik, berarti kalau untuk tantangan sendiri menurut Mas Gun apa ya nih kalau untuk tantangan utama yang dihadapi Kaliko? Seperti apa? Kalau tantangannya sebetulnya ya di kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua mental ya. Mentalnya siapa? Mental masyarakat itu sendiri. Kadang gini, ketika sungai ini kotor kita bersihin, mereka acuh tak acuh ya. Iya. Kemudian mencemooh dan lain-lain. Nah ketika sungai ini berhasil bersih, mendatangkan rezeki, mulai berebut di situ, mulai konflik terjadilah dikit. Tapi itu biasa kok di manapun pasti seperti itu. Dan Kaliko nggak pernah nyerah. Dunia ini luas, gitu. Selalu ada kok tempat yang cocok buat kita, tempat yang bisa menerima kita. Buktinya sekarang kita malah dapat lahan 10 hektar, mau ngerjain juga capek sendiri kan. Nah akhirnya kita kerjasamakan dengan beberapa pihak. Di situ pemberdayaan juga mulai jalan. Berarti untuk tantangannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat begitu. Betul. Bagaimana sih waktu itu Mas Gun dengan kawan-kawan menghadapi tantangan yang ada? Apakah Ya, terobos terus? Kita cuek sih. Gimana? Cuek selama mereka hanya berbicara. Tapi kalau sudah masuk ke ranah fitnah, nah kita harus berani. Memang ada yang begitu? Selalu ada. Gregetan nggak sih Mas Gun gitu tuh? Secara manusiawi emosi pasti, tapi bisa terkontrol. Gimana caranya Mas Gun waktu itu bisa menahan amarah yang ada? Ya mungkin ditahan. Tapi gimana caranya Mas Gun dengan kawan-kawan menghadapinya? Ya kita sampaikan realita lapangan bahwa teori dengan praktek di lapangan itu jauh berbeda. Banyak dinamika di lapangan yang nggak bisa kita tulis. Orang pasti melihatnya kan hanya sekilas. Wah ini duitnya banyak misalnya. Taunya jadi nito gitu. Iya. Nggak mau, tidak mau mengetahui proses. Iya, padahal itulah. Tapi asik kok, Asik, karena apa ya, konflik, karena dinamika itu, akhirnya kita juga banyak belajar. Kita tidak sembrono, kita tidak gegabah, seperti itu sih. Jadi kita diberikan pelajaran yang luar biasa dari alam itu sendiri. Yang waktu itu saya juga bingung. Dikira saya lulusan kampus, padahal kita hanya lulusan SMP. Sampai dosen tuh enggak mungkin kalau sampai enggak kuliah. Padahal ya kita dipelajari oleh alam itu sendiri. Gitu. Oke, luar biasa. Memang betul ya kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Ya. Betul. Baik. Nah, berarti berapa lama sih ini Mas Gun dengan kawan-kawan menghadapi konflik yang seperti itu, berapa lama? Apakah sejak tahun 2015 enggak kan? Ya. Atau sebelum konflik itu muncul ketika ada madu yang datang ya dari CSR kayak gitu. Madu, oke ya. Angin segar iya. gitu ya. Kalau ada CSR orang kan ngelihatnya, wih gede nih uangnya sekian. Bener. Nggak tahu detailnya seperti apa, proses pencairannya juga seperti apa, itu kan butuh banyak proses. Ya orang lihatnya masih utuh sih gitu. Nggak tahu buat
beli apa-apa nggak tahu, yang penting utuhnya aja. Tapi itu biasa kok. Mereka yang bisanya hanya melihat dari luar, ya cuman bisa ngelihat, nggak bisa buat apa-apa juga. Nah, kita yang dicemooh, kita yang difitnah, sampai hari ini masih terus bergerak, masih terus bergerak, dan masih hidup gitu loh. Dengan orang yang itu aja, orang yang sama atau gimana? Enggak, beda lah. Okay. Yang memfitnah itu bukan dari tim kita, malah dari orang luar yang lihat dari luar gitu. Pihak luar ya. Iya. Oke. Baik, kalau untuk melihat generasi muda, Mas Gun, bagaimana sih ini Kaliku melihat peran dari generasi muda tentunya dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan budaya ini seperti apa Kaliku melihat? Kalau di tahun-tahun ini saya melihat mulai banyak generasi muda yang tergerak, meskipun kadang-kadang masih menye-menye ya. Iya benar, kemengek maksudnya masih takut kotor dan lain-lain. Kemudian tapi semakin banyak terbukti dari beberapa kegiatan kami selalu disupport oleh teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman siswa SMP, SMK kayak gitu. Nah, mereka sudah mulai berani bertanya, kenapa kita harus nanam, kenapa nanam ini, kenapa nggak nanam itu gitu. Itu kan bagi kami itu sebuah kemajuan, bahwa itu kabar baik, ternyata generasi kita juga sudah mulai memiliki kepedulian tentang lingkungan itu sendiri. Oke, baik Mas Sugeng, Mas Gun, oke, kita sudah ada di penghujung acara dan kita waktunya tinggal beberapa menit saja. Silakan disampaikan informasinya untuk harapan ke depan seperti apa, Mas Gun? Harapan yang mau disampaikan, silakan. Pesan saya cuma satu sih. Bumi ini cuma satu, rusak di belahan manapun kita semua terdampak. Sehingga kalau kita tidak bisa ikut serta menjaga melestarikan alam, minimal jangan merusak. Kaliku ya kalimu, dijaga dirawat bersama. Luar biasa, terima kasih Mas Gun. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Mas Gun dan juga untuk sekolah Sungai. Amin. Sukses selalu. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, saya Anti dan kerabat kru yang petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.